Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Karisma dari kelas MN22G. Kali ini di sesi ketiga saya akan membahas tentang perilaku biaya aktivitas untuk pemenuhan tugas akuntansi manajemen. Berikutnya ada dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya bisa berubah seiring dengan perubahan atau output. Nah, ada biaya tetap nih. Biaya tetap adalah salah satu biaya yang jumlah totalnya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Sedangkan ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Rumusnya ada total biaya sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel. Mari kita beralih ke mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku. Batasan waktu penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau variabel tergantung pada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Sumber daya dan ukuran keluaran setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat diliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Adapun aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Banyaknya kapasitas yang diperlukan bergantung pada tingkat kinerja yang diminta oleh perusahaan. Nah, di sini ada sumber daya fleksibel. Biasanya sangat digunakan dan dibutuhkan. Sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membeli sejumlah sumber daya tertentu. Jadi, organisasi bebas membeli hanya sebatas jumlah yang dibutuhkan karena biaya sumber daya dipasok ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan. Jumlah sumber daya naik ketika permintaan sumber daya tersebut naik. Oleh karena itu, biaya sumber daya tidak fleksibel merupakan biaya variabel. Selanjutnya ada sumber daya terikat, merupakan sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu, tanpa memandang efektivitas penggunaan jumlah sumber daya. Sumber daya terikat dapat memiliki kapasitas yang tidak terpakai karena kapasitas tersedia lebih banyak daripada yang digunakan. Pembelian atau penyewaan gedung dan peralatan adalah contoh bentuk akuisisi sumber daya di muka. Ada juga perilaku biaya yang bertahap. Biaya bertahap biasanya menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu ke tingkat biaya yang lebih tinggi. Biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengembalian keputusan. Sistem pengendalian operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Sistem pengendalian operasional yang didesain dengan baik akan memungkinkan para manajer untuk menilai perubahan permintaan sumber daya yang akan terjadi dari keputusan tentang bauran produk baru, penambahan produk baru yang diselaraskan dengan keinginan pelanggan yang dapat meningkatkan kebutuhan atau aktivitas overhead. Jika kapasitas aktivitas tidak cukup, maka pengeluaran sumber daya tidak harus naik. Sama halnya jika pengelolaan aktivitas menimbulkan kelebihan kapasitas dengan ditemukannya cara mengurangi penggunaan sumber daya. Para manajer harus mempertimbangkan apa yang akan dilakukan dengan kelebihan kapasitas tersebut secara hati-hati. Menghilangkan kelebihan kapasitas dapat menurunkan pengelolaan sumber daya sehingga laba meningkat
secara keseluruhan. Alternatifnya, kelebihan kapasitas dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah dan jenis produk sehingga pendapatan dapat meningkat tanpa meningkatkan pengeluaran. Metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Sebenarnya ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu metode high tinggi rendah, scatter plot, dan metode kuadrat terkecil. Setiap metode menggunakan asumsi hubungan linear. Oleh sebab itu, konsep linearitas perlu ditinjau kembali sebelum membahas metode-metode tersebut secara lebih mendalam. Asumsi linearitas. Definisi biaya variabel mengasumsikan hubungan linearitas antara biaya aktivitas dan penggerak aktivitas terkait. Jika asumsi hubungan linear digunakan, maka masalah utamanya adalah seberapa naik asumsi ini memperkirakan fungsi biaya yang mendasarinya. Berikut ada persamaan garis linear garis lurus, yakni jumlah biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali keluaran. Persamaan linear tersebut adalah rumus biaya. Jumlah biaya adalah variabel yang terikat atau dependent variable yang merupakan biaya yang akan diperkirakan. Keluaran adalah ukuran aktivitas. Keluaran juga merupakan variabel bebas atau independent variable. Biaya tetap adalah parameter perpotongan atau intercept parameter dan bagian dari jumlah biaya. Pada akhirnya, biaya per unit adalah biaya tetap untuk aktivitas yang juga disebut parameter kemiringan atau slope parameter. Kita beralih ke metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah atau high load method adalah salah satu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik, yakni titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi ini didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan keluaran biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurangi keluaran rendah, dan biaya tetap dihitung menggunakan jumlah biaya titik tertinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran tertinggi. Atau biaya tetap rumusnya jumlah titik biaya terendah dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran rendah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.